قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي. Hal apa yang kita nggak enak minta ke Allah? Kadang-kadang kita mau minta sesuatu yang menurut kita agak kurang pantas. Kayak Nabi Ayub nggak enak meminta sembuh kepada Allah kan? Nabi Ayub tuh pengen sembuh tapi nggak enak minta sama Allah. Jadi ketika beliau sakit 17 tahun, beliau nggak pernah minta Robbi, Allahumma Rabban Nas, adhibil ba's, ishfi anta syafi, la shifaan illa shifa'uk. Nggak pernah Nabi Ayub ngomong kayak gitu. Coba kita baru agak panas sedikit. Allahumma shfi anta syafi, la shifaan illa shifa'uk. Kita gitu kan? Boleh nggak kayak gitu? Boleh banget, karena doa meminta sembuh kepada Allah itu doa yang diajarkan Nabi. Tapi saking nggak enak hatinya Nabi Ayub, sakit juga Nabi Ayub nggak mau ngomong. Sama kayak seorang istri yang nggak enak sama suaminya, dia lelah hari ini nggak ngomong-ngomong, diam aja. Atau mungkin tangannya kena pisau dikit, nggak ngomong-ngomong, diam aja. Pas ketahuan, pas malam dibelahi sama suaminya tangannya, kenapa ini mah? Enggak tadi enggak, udah nggak apa-apa. Gitu. Mah kenapa ini mah? Papa serius loh, mah kenapa ini nggak boleh kayak gini nih mah? Nih tangan mama nih, lebay gitu ya. Pak kok lebay gitu sih mah? Ini tangan ini nggak boleh, nggak ada yang. Oh ini siapa yang kerjaan siapa nih mah? Gitu. Mah sebutin namanya mah. Pisau. Pisau siapa? Di dapur, pisau kita. Oh, akhirnya garing gitu aja. Kirain ada cowok siapa gitu, so gaya-gaya gitu mau ngebales. Nah, intinya adalah tadi ngomong apa? Kok jadi Tadi lupa Nabi Ayub, Masya Allah, Barakallah. Nabi Ayub tuh nggak enak mau ngomong sama Allah. Ya Allah, saya sakit, sembuhkan saya, nggak enak. Sampai Nabi Ayub akhirnya mau ngomong gara-gara apa teman-teman? Gara-gara istrinya pulang, maaf, udah nggak punya rambut. Istri satu-satunya yang mendampingi beliau setia selama belasan tahun dalam keadaan sakit, beliau istrinya kerja, kadang nyuci kandang ternak-ternak orang dibayar, kadang jadi pembantu di rumahnya dibayar, kadang-kadang menggembala ternak dibayar, kadang-kadang nyuci piring dibayar, pokoknya apa aja lah. Sampai akhirnya nggak punya kerjaan apa-apa, istri Nabi Ayub, sedangkan harus memberikan makan kepada suaminya. Udah 3 hari nggak bawa pulang roti, cuma minum air aja. Istrinya pun akhirnya menjual rambutnya. Dia cukur rambutnya, dia jual di pasar. Bayangin, menjual rambut. Pas pulang, udah nggak ada rambut. Nabi Ayub bertanya, wahai istriku, kenapa rambutmu? Istrinya nggak mau cerita, sampai akhirnya udah Nabi Ayub nangis-nangis, istrinya cerita, dia nggak punya apa-apa yang bisa dia lakukan selain menjual rambutnya untuk bisa memberi roti untuk suaminya. Baru Nabi Ayub nggak kuat lagi untuk tidak meminta kepada Allah, baru Nabi Ayub bilang apa? Itu juga bahasanya tuh malu-malu. Coba. Rabbi massaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Rabbi, saya sakit, Engkau Maha Penyayang. Gitu doang ngomongnya. Bukan ya Allah sembuhkan saya, istri saya lihat dong ya Allah kan masa. Enggak. Nabi Ayub mah enggak ngomong gitu, cuma bilang, Rabbi, saya sakit, Engkau yang Maha Penyayang. Langsung Allah sembuhkan. Tiba-tiba Nabi Ayub jadi muda lagi, sakitnya di usia sekitar 80 tahun, tiba-tiba jadi muda lagi, usia yang paling ideal. Tahu nggak usia paling ideal itu berapa? Usia paling ideal itu usia 30 sampai 40 tahun. Kalau sebelum itu masih belum matang. Kalau di atas 40 tahun kematangan. Yang paling pas tuh 30 sampai 40, itulah usia penduduk surga, antara 30 sampai 40 tahun. Akhirnya Nabi Ayub muda lagi, begitu istrinya pulang, astagfirullahaladzim, kamu siapa? Saya Ayub. Enggak, kamu bukan Ayub. Emang sih mirip Ayub beberapa tahun yang lalu, tapi sekarang udah enggak, kata istrinya. Ayub sekarang udah jadi laki-laki yang udah tua, dia lumpuh. Tapi saya Ayub, suami kamu, dan Allah sudah menyembuhkan saya. Dia pergi ke kamar, ternyata Nabi Ayub nggak ada. Lalu Nabi Ayub menyebutkan kenangan-kenangan yang hanya mereka berdua yang tahu. Setelah Allah SWT, akhirnya dia percaya. Dulu kita pernah hujan-hujanan di bawah jembatan. Akhirnya kita pulangnya pakai daun pisang. Dimarahin tetangga, soalnya itu daun pisang mau dibikin. Gitu-gitu deh cerita. Akhirnya istrinya percaya, oh ini suami saya. Lalu Nabi Ayub memberi dia air yang Allah munculkan dari tanah. Mandi dengan air itu, istrinya pun jadi muda lagi. Yang tadinya nenek-nenek, sekarang jadi gadis lagi.
Dan setelah itu Allah berikan kepada mereka anak, semua anak yang sudah meninggal gara-gara beliau sakit, musibah, Allah datangkan satu persatu. Persis seperti yang sudah meninggal. Ini apa? Artinya Allah nggak mungkin ngecewain hambanya yang datang kepadanya. Belum ngomong aja Allah udah kabulin. Nabi Muhammad baru kayak gini aja Allah udah kabulkan. Kenapa? Rajin istighfar. Makanya jadikan istighfar sebagai hobi kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan-urusan kita. Pengen punya kerjaan, istighfar. Pengen lulus kuliah, istighfar. Pengen punya jodoh, istighfar. Pengen umroh, pengen haji, gak usah ngomongin saya gak mampu, istighfar. Kan sering dikatakan oleh ulama, Allah tidak mengundang orang yang mampu, tetapi Allah memampukan orang yang diundang. Kalau Allah udah ngundang, pasti mampu. Banyak aja istighfar. Tiba-tiba, loh kok saya bisa umroh, Masya Allah. Karena kita dekat sama pemilik alam semesta. Jadi lobby Allah aja deh. Dekat-dekat sama Allah, maka Allah akan berikan semua kekayaan langit dan bumi milik Allah untuk kita.